Erna menyaksikan dengan matanya sendiri saat keponakannya melemparkan kontrak senilai jutaan dolar ke dalam panci berisi sup panas. Dan Erna tidak melakukan apapun untuk menghentikannya karena dia terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, Erna berusaha menghentikan keponakannya itu, tetapi keponakannya malah menyiramkan sup mendidih ke arah Erna. Erna dibawa ke rumah sakit. Namun, ibunya hanya mengatakan, "Dia hanya anak kecil. Mengapa kau membuat keributan?" Kemudian, keponakannya kembali membuat masalah di tempat umum dan memprovokasi tetangga yang tidak stabil secara emosional. Erna turun tangan untuk melindunginya dan akhirnya berada dalam kondisi serius, tetapi dia tidak meminta bantuan. Sebaliknya, dia hanya berjongkok di dekat keponakannya yang sedang bermain game. Untungnya, seorang pejalan kaki yang baik hati membawanya ke rumah sakit tepat waktu. Tepat ketika Erna berpikir ia mungkin akan pulih, ponsel keponakannya tiba-tiba kehabisan baterai karena terus bermain game. Lalu keponakannya mencabut alat bantu pernapasan Erna untuk mengisi daya baterai ponselnya. Erna segera kehilangan kesadarannya dan ia putus asa. Memikirkan semua yang telah mereka lakukan padanya, Erna merasa sangat tidak rela untuk menerimanya. Mungkin surga telah mendengar kekesalannya selama ini. Lalu Erna benar-benar terlahir kembali ke hari kejadian itu di restoran Hot Pot. Saat Erna tersadar, Erna menerima telepon dari ibunya. Ibunya mendesak Erna untuk segera menghampiri mereka. Kali ini Erna tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, jadi Erna memilih duduk di sudut terjauh dari keponakannya. Seperti yang diduga, keponakannya segera mulai membuat masalah. Keponakannya terus membenturkan kepalanya ke sandaran kursi seorang pria di meja sebelah. Untungnya, pria itu sangat tenang dan hanya meminta mereka untuk mengendalikan anak itu. Tetapi ibunya dengan sombongnya membantah, menyebut pria itu picik, dan mengatakan bahwa ia tidak akan pernah mencapai apapun, sambil dengan bangga mengklaim bahwa putranya akan segera dipromosikan ke posisi senior. Yang tidak ibunya ketahui adalah bahwa dua orang di depannya adalah CEO perusahaan saudaranya dan asistennya. Setelah dimarahi, keponakannya mencoba membalas dendam dengan melempar botol soda ke meja mereka. Saus berceceran kemana-mana, mengotori jas mahal CEO itu. Ia tetap tenang dan dengan sopan meminta mereka untuk mengganti kerugiannya. Tetapi ibunya Erna terus membela anak itu, sehingga mereka tidak punya pilihan selain pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Tidak ada yang menduga itu. Begitu CEO itu meninggalkan meja, keponakan Erna langsung beraksi. Dengan santai, dia mendekati meja kosong itu, lalu melemparkan ponsel dan dompet milik CEO serta asistennya ke dalam panci hotpot yang airnya masih mendidih. Ibunya Erna berdiri di sana, bukannya menghentikan, malah tersenyum bangga sambil berkata, "Pinter sekali anak nenek." Belum puas, keponakannya kemudian mengambil kontrak kerja senilai jutaan rupiah yang tergeletak di meja, dan dengan cuek melemparkannya juga ke dalam panci sup panas. Saat CEO dan asistennya kembali, wajah mereka langsung berubah. Mereka langsung menuntut kompensasi dengan tegas. Tetapi ibunya Erna terus berdebat, bersikeras bahwa mereka dituduh secara salah. Saat perselisihan meningkat, pemilik restoran menunjukkan rekaman CCTV. Ibunya Erna terdiam dan segera memanggil saudara laki-lakinya Erna untuk segera datang. Saudara laki-lakinya Erna bergegas ke tempat kejadian. Dan saat dia menyadari bahwa orang yang tersinggung adalah CEO-nya sendiri, wajahnya langsung berubah pucat pasi. Dia segera memerintahkan ibu dan keponakannya Erna untuk meminta maaf, tetapi ibunya Erna menolak karena harga diri. Hasilnya tak terhindarkan. Saudara laki-laki Erna dipecat di tempat oleh CEO.